Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu boleh minta tolong satu orang untuk memimpin doa? Ibu, Silahkan, Ika. sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, terima kasih kepada Ika. Selanjutnya, Ibu akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu mungkin kelasnya boleh dikondisikan terlebih dahulu. Kalau ada sampah mungkin boleh dibuang, dan kalau ada yang ribut mungkin boleh diam terlebih dahulu supaya suasana pembelajaran kita lebih kondusif dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Ibu ingin minta tolong kepada satu orang kawannya untuk mengecek apakah ada kawan yang tidak hadir hari ini atau semuanya lengkap. Hadir semua Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak sudah tahu kalau hari ini kita akan belajar tentang elastisitas? Nampak penulis. Nampak penulis. Sebelumnya ada yang pernah dengar mengenai elastisitas? Tidak. Belum. Oke, jadi elastisitas ini adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk asalnya. Nah, jadi elastisitas ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti ibu tadi, ibu kan berangkat dari rumah ke sekolah kan menggunakan motor. Nah, di motor itu ada yang namanya shock. Nah, jadi shock itu adalah salah satu bentuk contoh dari elastisitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi shock itu kan apa ya? Dia meregang kan dan nanti bisa kembali ke bentuk semula. Oke. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita tentang materi elastisitas. Jadi pada materi ini ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang karakteristik benda elastis. Kemudian menjelaskan juga dengan kata-kata sendiri mengenai perbedaan antara stress, strain. Dan yang ketiga menjelaskan dengan kata-kata sendiri juga tentang apa itu modul shock. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Tapi sebelum itu Ibu minta kalian untuk membuka modul yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Nah, jadi di situ ada uraian materi mengenai apa itu elastisitas. Jadi kekenyalan dalam fisika itu disebut dengan istilah elastisitas. Pengertiannya itu adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam bentuk maupun ukuran setelah mendapat gaya dari luar. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan juga bentuk semula bahkan setelah gaya luar itu ditiadakan. Jadi di dalam fisika fenomena elastisitas ini perlu dinyatakan dalam bentuk satu angka agar dapat mengetahui potensinya dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai keperluan maupun teknologi. Jadi elastisitas itu merupakan akibat dari adanya gaya-gaya antar molekul yang disebabkan oleh bahan yang merakit bahan tersebut. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang akan mempengaruhi dari elastisitas bahan. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam elastisitas bahan. Yang pertama itu
kemudian ada regangan atau strain, dan yang ketiga ada modulus elastisitas atau modulus Young. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu adalah tegangan. Tadi kan dari elastisitas bahan ini ada 3 hal kan yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada tegangan atau stres, isinya double. Yang kedua ada regangan. Ini yang pertama. Yang kedua ada regangan atau strain. Dan yang terakhir ada modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita belajar mengenai elastisitas bahan. Yang pertama itu ada, kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Pertama itu ada tegangan atau stres. Jadi tegangan ini adalah menyatakan perbandingan antara gaya dan luasan yang mendapat gaya. Jadi ini gambarnya kan, udah tahu. Enggak sih, aku udah habis. Nah, ini gayanya F. Tabung ya. Nah, jadi tegangan ini rumusnya itu tegangan sama dengan ini F dibagi dengan A. F di mana ini sendiri ada tegangan Newton per meter. Oke. F mungkin kita semua sudah tahu ya, F itu adalah gaya Newton. Dan yang terakhir ada A, luas bidang yang dikenai oleh gaya. A, luas bidang yang dikenai oleh gaya. Oke. Nah, ini yang pertama ya mengenai tegangan. Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, bisa kita lanjut ya. Udah catat kan tadi? Sudah, Bu. Oke, kita bisa lanjut. Yang kedua itu ada regangan atau strain. Yang kedua ada regangan atau strain. Nah, jadi regangan ini gambarnya seperti ini ya, kan misalnya ini ada bahan yang bisa melar, ini gaya. Nah, jadi ketika dua buah gaya ini menarik benda yang bisa meregang, jadi dia akan bertambah panjang seperti ini. Dia akan bertambah panjang. Nah, ini tadi sebelum ditarik dengan gaya, ini kita tulis dengan L0. Nah, kemudian setelah gaya ini bekerja di ujung sini dan di ujung sini, dia akan mengalami
pertambahan panjang. Nah, kan ini gaya yang menarik sebelah sini, ini gaya yang menarik sebelah sini. Nah, jadi dari sini sampai sini tadi disebut dengan kita tulis dengan L0 sama seperti di atas, dan pertambahan panjang yang terjadi itu ditulis dengan delta L. Paham sudah ini? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi untuk renggangan itu sendiri simbolnya adalah E. E sama dengan, nah, L0 Kenapa baru bisa dikat kan? Oke. Jadi simbol dari renggangan ini adalah E. Nah, untuk mencari E kita tulis delta L terlebih dahulu dibagi dengan L0. Nah, jadi inilah rumus untuk memperoleh renggangan, di mana delta L adalah pertambahan panjang L0 itu adalah panjang mula-mula atau panjang semulanya benda sebelum dikenai oleh dua gaya bekerja. Panjang semula sama diameter juga, kemudian nah ini E tegangan. Sampai sini paham anak-anak semuanya? Oke. Lanjut ke yang terakhir. Sambil boleh dibuka ke di modulnya yang terakhir ada modulus elastisitas atau modulus Young. Di situ ada penjelasan mengenai apa itu modulus Young dan lain segala macamnya. Nah, di sini di bagian terakhir bisa kalian lihat pada tabel modulus elastisitas. Di situ setiap bahan itu memiliki modulus Young-nya itu berbeda-beda. Seperti aluminium itu 7 dikali 10 pangkat 10, sedangkan baja 20 kali 10 pangkat 10. Ada juga besi, karet, kuningan, nikel, tembaga, timah, nikel, kaca, wolfram. Nah, bisa dilihat di situ pada tabel. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan mengenai menggunakan dua buah bahan sederhana ini. Melakukan percobaan sederhana menggunakan dua buah bahan yang nantinya akan kita bandingkan elastisitasnya. Mungkin ibu boleh minta tolong kepada satu orang siswa untuk melakukan percobaan di depan dan nanti mungkin bisa menyampaikan hasil dari percobaannya. Gitu. Oke, ibu silakan, siapa yang ingin coba? Saya. Oke, silakan maju. Oke, jadi pertama nanti karetnya dikaitkan. Nah, kemudian ditandai terlebih dahulu sebelum meregang. Setelah itu tarik. Kita lihat dia mampu meregang seberapa jauh dan bisa kembali ke bentuk semula atau tidak setelah diberikan gaya. Oke. Segini, terus ditarik itu segini. Oke, kemudian gaya dilepaskan. Nanti kan Ke posisi awal. Oke, nah selanjutnya kita menggunakan bahan yang kedua yaitu kantong plastik. Silakan. Titik awalnya di sini. nah, tarik berat apakah bisa meregang? Dan bisa, Bu. Tarik Tetap segini, Bu.
mengalami pertambahan panjang sedikit, tapi apakah bisa kembali ke bentuk semula? Tidak, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Nini. Oke, jadi sudah selesai pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu Ibu ingin menanyakan kepada kalian terlebih dahulu tentang pengertian elastisitas. Mungkin di sini ada yang sudah nyangkut di otaknya gitu, apa itu pengertian elastisitas. Silakan. Ya, Bu. Silakan Tika. Bahan elastis adalah benda yang dapat kembali ke ukuran semulanya. Oke, baik, betul. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Tika. Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya. Nah, selanjutnya tadi Ibu sampaikan ada 3 hal yang mempengaruhi elastisitas. Itu apa saja? Ada yang tahu? Ya, Bu. Oke, baik, ini. Yang pertama itu ada tegangan, ada regangan, dan ada magnesium. Oke, baik, betul sekali. Nah, tadi kan kita melakukan percobaan sederhana kan mengenai menggunakan 2 buah bahan. Yang pertama itu karet gelang dan juga kantong. Nah, di antara 2 bahan ini mana yang lebih bagus tadi untuk mengantarkan panas? Dari 2 bahan tadi mana yang lebih elastisitas? Karet gelang, Bu. Oke, baik, bagus. Selanjutnya Ibu ingin Selanjutnya Ibu ingin satu orang menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Saya, Bu. Oke, baik. Silakan kepada Tika. Kesimpulan yang pertama itu ada bahan elastis yang dimana bahan tersebut bisa kembali ke ukuran semula meskipun sudah diberi gaya. Oke. Terus yang kedua, benda plastis tidak bisa kembali ke bentuk semula. Terus ada tegangan, perbandingan gaya yang bekerja pada benda dengan luasan pada benda yang mendapat gaya. Oke. Terus ada regangan, perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang awalnya. Yang terakhir itu ada elastisitas atau magnesium. Oke, baik. Terima kasih kepada Tika yang sudah menyampaikan menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Ibu akan memberikan kalian tugas mandiri. Nanti akan buka di modul halaman sebentar ya. Buka di modul ada pada halaman 13. Di situ ada penugasan mandiri. Jadi silahkan kalian isi dan kumpulkan di minggu depan. Selanjutnya terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita hari ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ke kalian semua. Sekian pembelajaran hari ini.